bukalah PHP generator, hostnya itu localhost, username-nya root, passwordnya nggak ada, kemudian ke database-nya itu launch, kemudian di next. Oke, sambil itu menunggu tambahkan add table or view. Kanan, pilih markup. Oke, nah itu ada no key columns. Itu artinya kita butuh primary key untuk view. Jadi dia di software ini butuh primary key untuk view-nya. Oke, klik define, lalu masukkan di transaksi, kemudian di oke. Kemudian di next saja. Nah, kita akan urutkan pertama kali beberapa table dan view di sini. Pilih reorder. Nah, kita naikkan user, kategori. Oke, saya kira seperti ini. Nama saya pilih di user. Di user, ya, tidak perlu dilihatkan karena kita pakai out increment, jadi uncentang saja view. Ada compare sisi kanan, dihilangkan saja. Kemudian export, tidak perlu pakai export untuk data ID usernya. Kemudian password juga nggak perlu ditunjukkan. Edit, filter nggak perlu. Buat apa filter password? Kemudian listnya juga. Lalu kira seperti ini. Nah, kemudian kita akan atur username-nya mungkin. Nah, kemudian tidak perlu pakai insert ya. Karena kita hanya satu admin. Oke, kemudian saya atur tadi password. Kemudian di kategori juga anti increment, jadi nggak ada yang diatur untuk di kategori. Saya uncentang semuanya. Kemudian compare juga saya tidak tunjukkan. Nama kategori nggak ada yang diatur, paling harga. Sisi kanan itu nanti di view, ya tampilannya nanti kita bikin dia ke kanan ya, kalau ini akunting ke kanan, digitnya, kemudian saya boldkan, kemudian tipenya adalah currency. Pilih currency, default formatnya kita centang supaya dia bisa kita atur sesuai keinginan kita. 2 angka belakang koma, saya kasih 2, thousand separatornya, titik, decimal separatornya, titik, dan saya kasih RP. Kalau sudah di oke, cukup. Dan validatornya saya rasa tidak perlu. Oke, kemudian ke konsumen, sama ya di konsumen tidak perlu diperlihatkan ya. Uh, Kemudian alamat karena kita pakai rest area, kita akan uh, atur dia menjadi HTML, WYCC, nggak tahu kan. Oke. Kemudian di oke. Kemudian transaksi. Kita skip dulu ke view transaksi. Di transaksi tidak perlu ditunjukkan. Kemudian view, edit, insert, dan filter-filter untuk searching dihilangkan. Compare juga. Kemudian nama konsumen tidak perlu diedit ya. Kemudian insertnya juga
Kemudian kalau salah di oke. Kemudian kita masuk ke transaksi. Di transaksi tidak usah dimunculkan juga. Print. Kemudian ID konsumen. Editnya kita hilangkan. Kemudian kita atur lookup-nya. Di lookup-nya dicentang. Kemudian saya pilih tabelnya konsumen, saya pilih primary key-nya di konsumen dan di file field-nya konsumen, kemudian saya sortingkan, kemudian ada add new item display. Jadi bisa ngisi langsung di form tersebut. Kemudian sama di kategori editnya saya hilangkan juga. Caranya sama dengan konsumen, lookup-nya. Order balik, di kategori link field-nya, kemudian di file field-nya adalah okay. Kemudian tidak ada yang diatur lagi, langsung ke berat. Berat juga standar, isinya cuma angka aja. Compare saya hilangkan. Kemudian tanggal terima, display formatnya saya hilangkan, ya view-nya. Kemudian tanggal terimanya ini default value-nya ya, atau isi awalnya itu saya kasih current date time. Kemudian tanggal bayar juga begitu harusnya. Tanggal terima editnya tidak boleh diganti, dia hanya bisa di-insert. Nah, kalau yang tanggal bayar editnya itu bisa melakukan update tapi tidak boleh melakukan insert. Oke, kemudian ID user. Oke, kemudian tanggal bayar saya hilangkan saja. Kemudian ID user itu tidak akan munculkan, ya. Tapi tetap melakukan insert, ya. Berarti nanti kita sembunyikan dia. Kalau di sini di visible, user visible. Kemudian defaultnya current ID user, ya. Sesuai dengan login kita nanti. Kemudian di OK saja. Kalau sudah separator, ya. Sorry. Nah, jadi next, saya pilih color-nya, ya. Kemudian saya atur security-nya, login-nya. Security option-nya saya pilih enable security, kemudian berdasarkan table. Saya pilih users, kemudian link field-nya itu username, password, kemudian user ID field-nya adalah ID user atau primary key-nya. Kemudian saya pilih di MD5, kemudian saya manage apa saja yang bisa lakukan. Di situ, manage permission. Yang bagusnya saya hilangkan dulu, sorry. Kemudian costumes, ya. Saya pilih yang di bawah itu costumes, permission, ya. Saya pilih select semua, jadi semua bisa melihat data. Update, kecuali yang view tadi. Kemudian insert. Insertnya ada kategori konsumen dan transaksi. Kalau user tidak boleh. Kemudian oke, kemudian di oke, kemudian saya nanti disuruh save di nah. Saya buat folder di ATDocs, laundryku, dan oke. Ya, kalau sudah biasanya di ready. Oke. Publish.
Saya langsung lihat file saya sudah ada di sana, kemudian saya buka dengan Chrome saya, kemudian login, admin, beginilah tampilannya admin, kemudian 134 login, cek satu-satu untuk admin tadi, jadi admin nggak bisa ngetik password ya. Kemudian uh, saya coba isi kategori new, misalkan jeans, harganya misalkan 9 ya. Kemudian saya tambah baru, nah ini bisa tambah baru di bawahnya gitu, tambah sesuaikan harganya. Udah, mungkin saya langsung save 3 data baru masuk. Oke, nah itu ada harganya semua, ada view-nya, ada RP-nya yang kita atur tadi. Konsumen juga saya tambahkan 1, save. Oke, kemudian transaksi saya add new dulu. Di konsumen silakan dipilih, misalkan Subari, misalkan mau nambah bisa di sini ya, nambah baru yang tidak ada di langsung di combo itu. Kemudian misalkan ambal, beratnya misalkan, kemudian jamnya, tanggal hari ini mungkin, kemudian jamnya juga diatur. Kemudian ada user, nanti kita akan hilangkan yang di user itu, atau kita sembunyikan. Nah, untuk klaimnya, edit, tinggal adanya 2 yang bisa diedit tuh. Sekarang berarti tadi segitu, kemudian tanggal bayarnya kita mungkin majukan atau lebihkan, saya atur jamnya, kemudian di save. Nanti hasilnya bukan di sini, tapi di BTS. Hasilnya di BTS, ada totalnya di sana. Optimalnya terlalu banyak, akan atur. Harganya juga sama itu. Isiman terlalu banyak, jadi dikira itu 25. Kita back aja, kita kembali ke software, back sampai menu edit. Saya pilih UTS, kemudian totalnya saya ganti display propertiesnya, defaultnya bold, misalkan atributnya kanan. Nah, kemudian saya atur 2 saja, titik, kemudian koma. Cukup. Ya, harga juga harusnya seperti itu ya. Oke, users. Sini ada users. Tadi sorry, transaksi. Usernya kita hilangkan di sini. Bukan dicentang ya, tapi dihilangkan atau disembunyikan di menu visible. Visible-nya dihilangkan, oke. Kemudian di ready, kita generate ulang. Lalu di refresh halamannya. Sudah ada, harganya belum ya, nanti silakan kalian sendiri atur. 6 kemudian transaksi ya, itu bisa atur. Ini misalkan, nah itu ID usernya sudah hilang, beratnya kita atur ulang, saya tanggalnya, jamnya bisa kita atur. Oke, kemudian saya klaim, edit datanya, beratnya, nah, saya pilih jamnya, save. Nah, baru saya lihat di data di tes. Jadi kita akan atur semua itu. Ya, 9 kali 7. Oke. Kemudian saya atur di users, sorry, track propertiesnya. Jadi kita harus menunjukkan data yang paling update dengan cara descending. Order by descending. Oke, lakukan semua itu di semua title page, sorry, di semua table.
pilih default ordering. Nanti kita usernya yang pakai nggak kesulitan, misalkan datanya masih habis edit, habis insert harus datanya paling atas. Common default ordering, pilih ID transaksi. Ini descending. Kemudian kita atur judulnya untuk view transaksi tadi, biar bagus, kasih nama data transaksi. No labelnya juga. Oke. Kemudian saya generate ready. Oke, atur lagi. Refresh, misalkan saya bikin baru. Saya bikin orang baru ya. Save. Kemudian saya klaimkan dia ada masuk ke data paling atas. Kemudian saya klaimkan tanggal bayarnya. Saya langsung save. Dari transaksinya dia akan muncul paling atas, dan itu bisa di export dan segala macam. View-nya dalam bentuk data card. Nah, ini bisa di print ya, di export juga bisa. Oke, kemudian usernya saya cek lagi. Salam kayak, nah ini terbalik dia. Saya cari users, saya edit, saya tadi username-nya kayaknya password, masalah, dia harus teks biasa. Yang password itu yang password. Oke, kemudian saya tambahkan zoom di view transaksi. Jadi nanti biar kelihatan semua jumlah pendapatannya gitu. Saya masuk di total, kemudian saya pilih view, kemudian saya pilih list, kemudian saya masukkan zoom. Next, ready. Kemudian saya refresh halamannya. Oke, ini sudah baik. Untuk transaksinya oke. Ada zoomnya juga. Nah, itu saya logout. Ini sudah jadi. Ya. Sekian dan